Hai Venus, hai Mars, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini Mami Vanda akan bahas lagi tentang 5 kelemahan dari zodiak Scorpio kali ini. Scorpio adalah zodiak ke-8 dalam urutan astrologi, memiliki tanggal lahir dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November. Scorpio sendiri memiliki lambang kalajengking. Kalajengking adalah hewan yang cukup penuh dengan teka-teki, hewan yang bisa bertahan dalam keadaan situasi yang cukup sulit. Pokoknya hewan yang mampu dan punya ketahanan yang tinggi. Tetapi Scorpio sendiri juga punya kelemahan-kelemahannya. Dan kali ini kita akan bahas 5 kelemahan dari zodiak Scorpio. Kelemahan dari zodiak Scorpio yang pertama adalah mereka ini cemburuan dan posesif. Karena mereka ini memiliki emosional yang sangat tinggi, mereka sangat melindungi jiwa protektifnya mereka terhadap orang-orang yang mereka cintai ini cukup besar. Sehingga mereka juga akhirnya jadinya posesif dan cemburuan. Karena mereka ini tidak siap berbagi perhatian dengan yang lain. Jadi ini orang yang mereka cintai ini nggak boleh nih dapat perhatian dari mana-mana gitu ya, atau nggak boleh nih memperhatikan orang lain lagi gitu, karena mereka sangat posesif, maunya mereka doang yang diperhatiin, karena mereka menganggap mereka nih kaum Scorpio sudah mencurahkan semuanya untuk orang yang mereka cintai, so orang yang mereka cintai pun nggak boleh berbagi perhatian sama yang lain. Kelemahan zodiak Scorpio yang kedua adalah mereka ini cukup memorable dan sulit memaafkan. Karena mereka memiliki ingatan yang tinggi atas hal-hal yang sudah berlalu, atas memori yang buruk. Jadinya ini mereka sulit sekali memaafkan. Sulit sekali mereka untuk memulai lembaran baru. Karena hal-hal yang menyakiti mereka lumayan mereka ingat-ingat. Jadinya ya Scorpio juga dikenal sebagai zodiak yang sulit sekali memaafkan atau sering menyimpan dendam. Scorpio. Yang ketiga adalah Scorpio ini memiliki kerahasiaan yang berlebihan, misterius, penuh dengan teka-teki. Mereka juga tidak lugas dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, ya karena penuh dengan teka-teki tadi ya, sehingga kita ngelihatnya tuh kayak ini lempeng aja nih si Scorpio nih gitu, padahal mereka menyimpan, mereka menganalisa, mereka juga, tapi mereka tuh tidak pernah bisa keluar dengan seperti zodiak-zodiak lainnya ya, jadi tetap mereka simpan. Maka dari itu sering juga dianggap bahwa si Scorpio ini penuh kerahasiaan, penuh teka-teki, gak ada yang tahu, sulit ditebak, sulit digapai. Nah itulah Scorpio, karena nggak terlihat dari luar. Seru ya. Kelemahan zodiak Scorpio yang keempat adalah mereka cukup dominan dan mengendalikan. Kepribadian mereka yang kuat, kepribadian mereka yang tangguh gitu ya, akan membuat mereka sometimes mengendalikan situasi ketika mereka merasa bahwa ini nih sudah perlu dikendalikan. Dan mereka akan mendominasi juga hidup orang lain, memaksakan kehendak mereka jika mereka berpikiran itu perlu dan baik bagi mereka. Jadi ya, sometimes memang si Scorpio ini mengendalikan sesuai dengan lambang dari binatang kalajengking yang cukup berbahaya, begitulah Scorpio. Kelemahan Scorpio yang kelima adalah Scorpio sangat kritis dan perfeksionis. Hal ini karena Scorpio memiliki standar yang tinggi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, pada setiap orang, dan juga pada dirinya sendiri. Dia menerapkan standar yang cukup tinggi. Otomatis kalau standarnya tinggi, artinya sulit sekali untuk memuaskan si Scorpio ini. Maunya apa sih? Sampai seberapa sih? Karena dia selalu menuntut kesempurnaan yang terkadang jadinya sulit untuk dicapai. Teman-teman, tadi adalah 5 kelemahan dari Scorpio. Tapi Scorpio juga punya banyak kelebihan ya. Seperti Scorpio itu adalah orang yang berani. Dia juga bisa bertransformasi, jadinya tidak mau juga stay di tempat tanpa perubahan. Scorpio ini cukup mau berubah orangnya. Dan penuh dengan tantangan, jadi siap untuk menghadapi tantangan apapun. Tetapi
Kita perlu menerima kelemahan dan kelebihannya Scorpio sekaligus. Apalagi kalau kamu seorang Scorpio atau punya kerabat dekat Scorpio, kita support mereka untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Thank you banget udah lihat videonya Mami Vanda hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.